Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap anak-anak dalam keadaan baik, sehat, dan siap belajar ya pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar bersama-sama pada mata pelajaran tematik, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran 1. Apakah anak-anak sudah siap belajar pada pagi hari ini? Perubahan lingkungan. Apakah anak-anak tahu apa itu perubahan lingkungan? Tentunya anak-anak sudah pernah dengar ya apa itu perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan merupakan perubahan yang terjadi pada segala faktor biotik dan abiotik yang ada di sekitar kita. Faktor biotik adalah semua komponen makhluk hidup yang ada di sekitar kita termasuk manusia. Sedangkan abiotik adalah komponen yang tidak hidup dari suatu ekosistem, contohnya tanah, air, cuaca, dan suhu. Penyebab perubahan lingkungan. Yang pertama ada faktor manusia. Manusia merupakan salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan. Contohnya, penebangan hutan secara liar dan besar-besaran, ada penambangan dan pembangunan perumahan. Banyak sekali sekarang lahan-lahan kosong dibanguni perumahan-perumahan dan menjadi tempat tinggal yang anak-anak sekarang tinggali. Yang kedua ada faktor alam. Selain faktor manusia, faktor alam juga menjadi penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan yaitu gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kemarau. Selain itu, letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan. Contoh perubahan lingkungan. Apakah anak-anak tahu apa saja contoh perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan merupakan perubahan alam yang diakibatkan oleh manusia akan berdampak pada keseimbangan alam. Pada akhirnya, manusia akan merasakan pula akibatnya dari perlakuan terhadap alam selama ini. Berikut contoh perubahan lingkungan. Baik, mari kita bahas apa sajakah contoh perubahan lingkungan. Yang pertama ada pencemaran air. Pencemaran air merupakan perubahan keadaan di tempat penampungan air seperti sungai, danau, sumur, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh limbah organik, anorganik, atau limbah B3. Limbah B3 adalah limbah beracun dan berbahaya bagi lingkungan. Sifatnya mudah meledak dan terbakar. Tidak hanya meledak dan terbakar, sifatnya juga teroksidasi, korosif, menyebabkan iritasi dan karsinogen. Contohnya pestisida. Apakah anak-anak pernah dengar apa itu pestisida? Pestisida merupakan zat beracun yang dapat mudah meledak. Contoh perubahan lingkungan yang kedua, pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan tercemarnya udara akibat debu, abu vulkanik, asap, gas, dan lain-lain. Anak-anak pasti sering menjumpai ya ketika berangkat sekolah ada asap motor yang menggunakan knalpot blong. Nah, itu termasuk pencemaran udara. Yang ketiga ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah merupakan pencemaran yang terjadi pada tanah akibat limbah organik, anorganik, dan limbah B3. Yang keempat ada pencemaran suara. Pencemaran suara terjadi ketika masuknya suara terlalu banyak sehingga mengganggu lingkungan. Pencemaran dapat berasal dari suara mesin, alat, atau ledakan. Nah, anak-anak sekarang sudah tahu ya apa saja yang menjadi contoh perubahan lingkungan dan penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Nah, di sini anak-anak tidak boleh ya melakukan
pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Contoh pencemaran air itu seperti anak-anak boros menggunakan air, membuang-buang air. Nah, itu sangat tidak diperbolehkan ya. Jika mencuci tangan, gunakan air secukupnya. Jika menggunakan untuk mandi, gunakan secukupnya. Jadi tidak boleh melakukan pencemaran air dikarenakan dapat menjadi penyebab perubahan lingkungan. Tahukah kamu dari mana asal mula air yang setiap hari kita gunakan untuk minum, mandi, mencuci, dan aktivitas lainnya? Air tersebut berasal dari sungai, danau, dan sumber air lainnya akan mengalir ke laut. Air yang berada di laut, sungai, dan danau akan mengalami penguapan. Penguapan ini menyebabkan air berubah wujud menjadi uap air yang akan naik ke angkasa. Uap air ini kemudian berkumpul menjadi gumpalan awan. Gumpalan awan yang ada di angkasa akan mengalami pengembunan karena suhu udara yang rendah. Pengembunan ini membuat uap air berubah wujud menjadi titik-titik air yang tampak sebagai awan hitam. Titik-titik air ini yang akan semakin banyak akan jatuh ke permukaan bumi yang kita kenal dengan sebutan hujan. Sebagian air hujan akan meresap ke dalam tanah dan yang lainnya akan tetap ada di permukaan. Air yang meresap ke dalam tanah yang akan menjadi sumber mata air, sedangkan air yang tetap di permukaan laut akan dialirkan ke sungai, danau, dan saluran air lainnya. Air di permukaan inilah yang akan menguap, nantinya membentuk deretan peristiwa hujan. Proses terjadinya hujan atau proses terjadinya siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi merupakan proses air yang ada di rawa, laut, sungai, dan lainnya yang menguap. Penguapan air disebabkan oleh panasnya dari sinar matahari. Yang kedua ada transpirasi. Sama halnya dengan evaporasi, proses transpirasi terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga kondensasi. Tahapan ini berupa perubahan uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling berdekatan satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Yang keempat ada presipitasi. Proses ini terjadi saat terlalu banyak air yang terkondensasi sehingga air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara. Hal ini menyebabkan hujan, salju, atau hujan es. Yang kelima ada infiltrasi. Proses infiltrasi merupakan meresapnya air ke dalam tanah. Infiltrasi menjadi salah satu proses dalam siklus hidrologi yang memainkan peran penting dalam mendistribusikan air hujan. Coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar proses terjadinya hujan atau proses terjadinya siklus air. Dimulai dari evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian transpirasi, dan yang terakhir adalah presipitasi. Selanjutnya ada siklus air tanah. Proses siklus air menyebabkan air bergerak meninggalkan tanah ke udara. Selanjutnya, air turun lagi ke tanah dalam bentuk air hujan. Nah, air yang turun ke tanah ini ada yang masuk ke dalam sungai. Aliran air di sungai ini akan terkumpul kembali ke laut. Selain masuk ke sungai dan mengalir ke laut, ada juga air yang tergenang membentuk danau. Faktor yang mempengaruhi siklus air di dalam tanah. Dalam siklus air tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah disebut dengan infiltrasi.
Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Yang pertama ada faktor curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, maka semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua ada material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga, lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringan yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat ada keberadaan tumbuhan atau vegetasi. Tumbuhan berperan dalam mengemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Yang pertama ada penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasi hal tersebut dengan menggunakan air sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, berkurangnya jumlah hutan sebagai daerah resapan air. Cara mengatasinya dengan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah cukup umur. Yang ketiga ada pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton. Cara mengatasi hal tersebut dengan membangun saluran air di tepi jalan. Yang keempat ada pembukaan lahan untuk perumahan atau industri. Cara mengatasi hal tersebut dengan membuat lubang resapan, biopori, dan menanam pohon di sekitar lahan. Pengaruh siklus air pada musim kemarau. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penguapan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air yang berwujud cair menjadi berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer juga akan semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Setelah mendengarkan paparan materi mengenai perubahan lingkungan, di sini Ibu Guru punya soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Perhatikan gambar di bawah ini. Di situ pada gambar A ada lingkungan yang sangat hijau di sawah, masih ada pepohonan yang sangat subur, dan gambar B itu tanahnya sudah kering. Nah, diskusikan dengan kelompokmu. Dapatkah lingkungan seperti gambar A berubah menjadi gambar B? Lalu, apa yang menjadi penyebabnya? Yang kedua, buatlah mind mapping mengenai proses terjadinya siklus air. Yang ketiga, buatlah teks non-fiksi mengenai siklus air. Nah, di sini anak-anak kerjakan secara berkelompok ya. Tidak terasa sudah di penghujung pembelajaran pada hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah penyampaian. Selamat mengerjakan dan semangat belajar. Semoga materi pada hari ini bermanfaat dan mudah diterima oleh anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.